Bang Aziz, jadi melihat sekilas saja apakah ada perubahan atau tidak, itu pun tidak. Pokoknya Anda langsung teruskan saja karena hanya administratif. Saya hanya mengecek secara random. Secara detail saya tidak mungkin untuk mengecek satu persatu. Karena saya tidak ikut dalam pembahasan dan tidak ikut di dalam panja, tidak ikut di dalam timus, dan tidak ikut di dalam timsin. Kalau hanya mengecek secara random, kenapa Anda yakin sekali menyebut tidak ada substansi yang berubah dari naskah 812 halaman ini dan naskah 905 halaman ini? Keyakinan itu dari mana, Pak Wakil Ketua DPR? Dari laporan dan pembicaraan saya antara pimpinan Badan Legislasi, kemudian pembicaraan saya dengan bidang keahlian dan pengkajian Kesekjenan DPR, dan pembicaraan saya dengan Bapak Sekjen, Pak Indra. Tapi bahkan Ketua Balik sendiri mengakui ada penghapusan dan penambahan kata dan ayat pada naskah yang dikirimkan kepada Presiden. Pengakuan itu muncul dalam konferensi pers kemarin. Pak Ketua Balik berdiri di samping Anda ketika bilang ada perubahan. Ya, itu silakan tanya ke Pak Balik. Makanya saya di awal kan minta kalau masalah substansi teknis, yuridis, karena saya tidak ikut terlibat langsung dalam pembahasan. Yang ikut pembahasan itu teman-teman yang ada di Badan Legislasi. Kalau Anda tidak ikut pembahasan, tapi kenapa Anda memberikan jaminan, Pak Wakil Ketua, tapi Anda berani memberikan jaminan sumpah jabatan bahwa tidak ada penyelundupan, tidak ada pasal yang berubah, padahal diakui oleh Ketua Balik ada pasal yang berubah. Dan tadi saya sampaikan di awal, Mbak Najwa, saya sudah mendengar dan menanyakan beberapa kali kepada pimpinan Badan Legislasi. Saya bilang, ini Anda yakini ini tidak ada yang berubah, tidak ada yang selundupan yang diisukan, tidak ada, Ketua. Saya tanya lagi sama Pak Sensi, yakin Anda ini tidak ada perubahan, tidak ada, Ketua. Pernyataan Anda tapi disampaikan di konferensi pers kemarin. Pertanyaan saya, Pak Wakil Ketua. Kemudian saya tanyakan lagi kepada Pak Indra, juga yakin tidak ada. Yakin Anda, demi Allah Anda yakin ini? Ya Pak, yakin. Ya oke, kalau itu Anda paraf semuanya. Setelah mereka paraf, saya paraf. Kemudian pengantarnya Ibu Puan yang tanda tangan. Oke, tapi saya ingin tanya, apakah memang ada dasar hukum untuk bisa mengubah-ubah pasal yang sudah diketok di paripurna? Secara substansi dan redaksional tidak boleh dirubah apa yang telah diketok. Tidak boleh diubah? Tidak boleh dirubah. Ada itu mekanisme di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Baik, kita juga akan bisa tunjukkan tidak boleh diubah. Jadi kalau ada perubahan yang nanti bisa dibuktikan dan ditunjukkan, berarti sudah melanggar undang-undang. Pak Presiden hari ini tadi mengeluarkan pernyataan terkait dengan kerusuhan kemarin. Akibat penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, katanya karena banyak disinformasi yang disampaikan ke publik terkait substansi dan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Anda tadi di berita pengantar, Pak Argo sudah menggelar konferensi pers, ada yang sudah ditangkap. Tapi begini, yang jadi permasalahan, yang jadi pertanyaan saya, ketika orang yang ditangkap ini dianggap menyebarkan hoax, karena menyebarkan berita tidak benar tentang substansi Undang-Undang Cipta Kerja, dari mana polisi tahu bahwa itu hoax? Karena sampai dengan saat ini draftnya saja yang final belum ada. Masyarakat belum bisa mengakses, di dpr.go.id belum ada, sebagian anggota DPR bahkan belum pegang. Nah, yang jadi pegangan dari kepolisian untuk menilai bahwa pernyataan itu, unggahan itu adalah hoax, dari mana Pak Awi? Ya, semuanya berdasarkan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sendiri itu. Jadi kita di sana memang ada pasal-pasal yang memang. Iya, tapi kan draftnya belum ada. Bagaimana polisi menentukan bahwa itu hoax? Kita punya dasar itu, kita punya, sehingga kita bisa menentukan itu bahwasanya hoax karena memang ada pasal-pasal yang ada betul, namun dipelesetkan, dibalikkan, diputar-balikkan faktanya. Pertanyaan saya, kalau polisi punya dasar, dasarnya yang mana Pak? Saat ini terdiri dari ada dua draft yang beredar, satu 1028 halaman, satu 905 halaman, yang mana yang digunakan polisi? Ya, tentunya kami kan tidak bisa sampaikan di sini karena memang kita juga tidak pegang draftnya. Oke.
Demo Omnibus Law kemarin menyisakan banyak pesan tentang betapa banyak hal yang kita semua harus segera lakukan perbaikan. Tentang bagaimana undang-undang yang draft finalnya saja belum ada tapi sudah bisa disahkan. Tentang bagaimana sebuah informasi bisa dianggap sebagai hoax padahal belum ada draft final resmi yang bisa dijadikan sebagai acuan. Tentang bagaimana bisa dan siapa sesungguhnya para provokator yang diduga sering hadir secara terorganisir menyusup dalam demo-demo penting untuk sengaja membuat keributan dan kerusakan. Ya, semangat baik dari demonstrasi kemarin harus terus kita pertahankan. Kalau halte puluhan miliar yang terbakar karena provokator saja kita ributkan, maka apalagi kerugian tahunan berupa ratusan atau mungkin ribuan triliun akibat kebakaran dan pembakaran hutan guna membuka lahan. Apabila kerugian akibat demo puluhan miliar saja kita keluhkan, maka apalagi korupsi yang beratus-ratus triliun yang lebih merugikan. Yang jelas, tanpa demo kemarin, mungkin kita tidak akan ada yang tahu bahwa draft finalnya pun ternyata belum ada, walau sudah disahkan. Bukan begitu teman-teman?